kita mau wawancara tentang Rempang Galang. Nah, sebelum itu kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dila Zerkasi. Saya Putri Awalia. Saya Rehan Azri. Saya Muhammad Fakih. Saya Randy Pratama. Saya Muhammad Yaki. Nah, sebelumnya saya menanya nama Bapak namanya siapa? Ya, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir di sini. Sebelum saya melanjutkan kenalan saya, boleh saya nanya dulu, ya, adik-adik dari sekolah mana? Kami dari sekolah SMA 18 Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Hamid Hadi. Saya adalah orang tua dari David Fadila Junjo, dari murid SMA 18 kelas 11 IPS ya. Terima kasih atas kunjungan adik-adik yang datang ke sini untuk mempertanyakan tentang Rimpang Galang. Dan insya Allah atas sepengetahuan saya akan saya sampaikan yang saya tahu ya tentang Rimpang Galang. Silakan adik-adik kalau pengen bertanya tentang Rimpang Galang, terutama apa dulu yang harus saya bahas dari awal. Nah, saya mau nanya, apa tanggapan Bapak tentang permasalahan di Rempang Galang tersebut? Rimpang Galang itu sebelum merdeka baru 78 tahun. Jauh sebelum merdeka, masyarakat Melayu sudah menempati kepulauan Rimpang Galang. Rimpang Galang itu luas tanahnya kurang lebih 16.500 hektar dengan penduduknya kurang lebih 7.500 penduduk yang ada di Rimpang Galang. Jadi mereka sudah menempati lahan tersebut jauh sebelum merdeka. Kurang lebih hampir sekitar 350 tahun mereka menempati tanah Rimpang Galang. Dan tanah Rimpang Galang tersebut itu sudah merupakan tanah adat ulayat suku Melayu yang ada di Rimpang Galang. Dan itu sudah disetujui oleh pemerintah dengan adanya tanah ulayat tersebut, tanah adat tersebut. Nah, kemarin terjadi bentrok terhadap pemerintah dengan masyarakat Melayu Rimpang Galang itu karena tidak kesesuaian antara penduduk Rimpang Galang dengan pemerintah. Dalam arti pemerintah ingin merebut lahan tersebut dan tidak mengganti rugi atau tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat Rimpang Galang. Terus menurut Bapak, pemerintah harus mengambil tindakan apa untuk masyarakat? Sebenarnya begini, sesuatu hal itu yang jelas harus menguntungkan dari masyarakat. Karena negara harus melindungi rakyat, harus melindungi masyarakatnya. Itu yang paling utama. Bukan pemerintah malah menjolimi atau katakanlah masyarakat yang sudah selama ini bertahun-tahun bahkan beratus tahun sudah berketurunan di sana, atau mereka sudah mempunyai seperti adat-adat leluhur dan sebagainya di sana, lantas mereka akan rampas begitu saja, atau mereka akan memberikan ganti rugi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Makanya terjadi kisruh Rimpang Galang terhadap pemerintah. Sebenarnya kalau seandainya pemerintah mau mengikuti aturan dari masyarakat di sana, terutama kampung-kampung suku Melayu Rimpang Galang, jangan sampai kena gusur. Cukup tanah di situ kan masih luas, cukup tanah kosong dan sebagainya. Tapi itu merupakan pendapat saya saja. Yang jelas, rakyat Rimpang Galang sekarang merasa tertindas. Makanya mereka tidak mau memberikan tanah tersebut karena apa yang diberikan oleh pemerintah dianggap bagi masyarakat Rimpang Galang tidak sesuai. Terutama di situ sudah merupakan tanah leluhur mereka, dan tanah tersebut istilahnya sudah merupakan bukti sejarah bahwa adat Melayu Rimpang Galang itu sudah ada di situ jauh sebelum merdeka. Bahkan beberapa pahlawan Rimpang Galang atau pahlawan Melayu yang ikut membela kemerdekaan Indonesia itu ada di sana. Menurut Bapak, bagaimana cara menyelesaikan atau solusi dari permasalahan Rimpang Galang tersebut? Sebenarnya untuk solusinya tidak ada lain adalah satu, kampung-kampung tua suku Melayu Rimpang Galang jangan sampai kena gusur. Satu. Yang kedua,
ganti rugi atau apa yang diberikan oleh pemerintah itu sesuai dengan harapan masyarakat Limpang Galang. Contoh, oke lah rumah diberikan dengan tipe 45, tetapi kehidupan masyarakat Limpang Galang juga merupakan harus dijadikan jaminan untuk pemerintah terhadap masyarakat Limpang Galang, terutama untuk anak-anak mereka yang bersekolah, anak-anak mereka yang butuh pendidikan, atau untuk rumah sakit dan sebagainya. Itu harus disiapkan oleh pemerintah. Jangan sampai istilahnya mereka cuma disiapkan lahan, rumah, tetapi mereka tidak diberikan pekerjaan. Yang selama ini mereka itu sudah bekerja biasa, bertani, yang biasa nelayan dan sebagainya. Terus ini akan dirampas begitu saja. Mereka akan hidup seperti apa? Anak-anak mereka akan diberi, ya katakanlah mau dikasih makan apa kan begitu. Apa cukup dengan tinggal di rumah saja? Kan tidak mungkin. Tapi kalau mereka diberikan pekerjaan yang sesuai untuk kehidupan mereka, ya saya rasa masyarakat di Manggalang juga akan welcome saja kan begitu. Nah, terus Bapak lebih memihak kepada masyarakat atau pemerintah? Kalau untuk sekarang ini justru saya berpihak kepada masyarakat. Saya sendiri selaku masyarakat, kalau seandainya saya seperti itu oleh pemerintah, ya jelas saya akan berpihak seperti mereka. Istilah saya itu ikut prihatin terhadap mereka. Istilah mereka itu sama dengan saya. Jadi seandainya saya ikut tertindas begitu, ya saya juga akan merasa bagaimana kan begitu. Jadi secara utuh saya tetap berpihak kepada masyarakat. Bagaimanapun juga pemerintah harus memperhatikan masyarakat. Karena ya bagaimanapun juga masyarakat adalah yang harus diayomi oleh negara, kan begitu kan? Termasuk ibaratnya anak-anak miskin atau anak-anak orang tua jompo, seharusnya itu udah jadi pemikiran masyarakat pemerintah. Jadi jangan istilahnya pemerintah ini ya kalau bisa rakyat itu diprioritaskan lah. Jangan sampai istilahnya ada yang merasa tertindas, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi mereka ya secara dengan sendirinya akan berontak. Tetapi kalau pemerintah bijak dalam menyikapi ini sesuai dengan harapan masyarakat di Panggalang, ya insya Allah tidak akan terjadi hal tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari Pak yang ada pertanyaan lain ya. Sudah ya. Ya. Kita hidup di negara Indonesia ini berharap sekali untuk pemerintah melakukan tindakan adil seadil-adilnya terhadap masyarakat. Itulah yang menjadi harapan saya, khususnya ini merupakan adik-adik adalah merupakan generasi untuk ke depan. Mudah-mudahan adik-adik nanti akan menjadi pemerintahan. Ini merupakan apa yang saya canangkan ini akan menjadi acuan supaya bertindak adil terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tertindas. Apalagi kalau seumpamanya untuk kepentingan sepihak, mengorbankan ini tetapi untuk kepentingan yang ini, itu kan tidak benar. Itu saya rasa cukup dari saya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Tidak. Oke. Ready for action, let's go. 저거 물을 쳐주러